No gold is not in her. She's a diamond. Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl ini. Kali ini kita kedatangan VGA, yaitu RX 580 dari Sapphire 4GB GDDR5. Sebelumnya minta maaf banget, video ini kita tidak ada preview barangnya karena lupa di record. Kita nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung jelasin. Untuk spek power up dan GPU Z-nya akan kita tampilkan di sini. Kita bisa lihat ini adalah RX 580 2304, yang artinya ini RX 580 yang sebenarnya menggunakan GDDR5 4GB. Oke, secara teknis seperti itu, nggak perlu lama-lama lagi. Kita langsung cek gimana performanya. Let's go! Ya, ini adalah pengetesan dari RX 580 4GB dari Sapphire. Kita akan main desain dari sini. Kita akan cek untuk settingannya. Settingannya ini ada di Ultra 1080p, full screen kita ada di 1080p Ultra, ini nyala semua ya. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita cek aja gimana performanya. Kita bisa lihat di pojok kiri atas, untuk suhunya ada di 70-an dan FPS yang didapat di atas 80-an. 80-90 tergantung kalian settingannya apa ya, tapi sekali lagi benar-benar ini performanya masih ganas dengan TDP yang lumayan ya. Bisa lihat juga kadang ada drop ke 70, ada micro stuttering juga sedikit. Nah, di sini kita bisa langsung tes. Biasanya kan kalau game-game kayak gini nggak butuh FPS tinggi-tinggi atau gimana, kita nyalakan VSync-nya. Kita langsung cek. Nah, bisa lihat nih FPS-nya kan stabil di 60, jadi lebih stabil. Terus juga untuk suhunya masih mirip-mirip sih ya. Usage dari RX 580 ini ada di 70-an persen, yang dimana masih aman, masih cukup banget buat main game ringan seperti Descender ini ya. Seperti itu. Masih mantep banget RX 580 ini tuh, bisa diadu sama mungkin 1060 kali ya, atau 1070 ya. Kayak 1060 deh kelasnya dia. Oke, sekian pengetesan Descender ya. Ini aman, suhu stabil di bawah 80 dan juga FPS yang dihasilkan juga sangat wow ya. Ini di Ultra sekali lagi. So, kita lanjut lagi tes ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 4GB dari Sapphire. Kita akan lihat di sini untuk settingan kita main Watch Dogs 2 di sini ya. 1080p, VSync di off, frame limit di off, dan quality-nya kita setting coba di high ya, teman-teman. Oke, kita apply. Berapa FPS yang kita bisa dapat? Di sini kita bisa dapat 60-an FPS ya di setting high 1080p. Duh, pan tuh teriak-teriak. Nah, kita bisa dapat di 60-an. Oh, ditembakin coy. Ini dapat ada drop sedikit di 59. Oke, maaf, saya cek lagi dulu gimana ini untuk displaynya. Ini VSync off kan? VSync off, frame limit off udah benar. FPS yang dapat di 60-an, dimana ini masih nyaman banget. Oke, gimana kalau settingannya kita setting di medium ya teman-teman? Ini kan VRAM usage-nya masih oke sebenarnya ya. Cuman kita coba turunin settingannya di medium. Mulai di medium kita bisa dapat di 70-an ya. Kita bisa dapat di 70-an. Yang dimana ini masih oke.
masih oke banget untuk main Watch Dogs. Untuk suhu yang dihasilkan juga ada di 76, masih tergolong aman. Seru banget ini. Ada bom. Oke, kita coba selesain dulu ini ya. Satu orang lagi tuh. Oke, selesai. Oh, masih ada lagi. Sip. Jadi untuk main Watch Dogs 2 di setting medium kita bisa dapat di 70-an ke atas FPS, dan untuk main Watch Dogs 2 di high kita bisa dapat di 60-an ya. Tergantung kenyamanan dari kalian aja sih, seperti itu. Ini apa? Oh. Oke. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya RX 580 ini masih oke banget untuk kita sandingkan untuk main Watch Dogs 2. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Oke, kembali lagi di pengetesan RX 580 4GB dari Sapphire ini. Kita akan cek untuk settingan grafiknya, kita ada di 1080p tanpa maksimum FPS, tanpa phishing, dan juga untuk settingan grafiknya kita ada di low. Kita bikin di low dengan AMD FSR 2.1 nya di auto ya. Sip, kita akan cek FPS yang kita dapatkan ada di kisaran 50-an, 40-an. Tapi sekali lagi ini biasanya karena ada record dari OBS, jadi ada penurunan FPS sekitar 5-10% seperti itu. Tapi untuk bisa dilihat ya teman-teman, ini udah sangat-sangat playable. Kalian udah bisa selesai namatin si Cyberpunk 2077 ini. Serem juga untuk namatin Cyberpunk 2077 pakai RX 580 4GB ini, seperti itu. Grafiknya udah lumayan, kita bisa nyaman dapetin 40-50 fps. Tapi kalau tanpa record ini tuh bisa nyentuh di 60-an fps kok, seperti itu. 50-60 fps lah, seperti itulah. Kita coba nih, gas. Untuk ngebus kayak gitu aja dia nggak turun FPS itu. Siapa itu? Oke. Ada yang ngajakin tembak-tembakan. Kita tes dulu nih ya, sambil tembak-tembakan. Ini FPS-nya dapat di 40-an, masih oke banget. Lah, orang yang barusan nembak kemana? Oh ini. Oh, sih. Ya, dia jadi mau jualan, dia mau beli apa bang? Kayak gitu ya. Ini pengetesan dari si RX 580 4GB. Dimana ini oke banget, masih bisa buat main Cyberpunk 2077. So nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 4GB dari Sapphire. Kali ini kita ada di Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 ini kita ada settingan di 1080p, dan frame rate-nya ini kayaknya phishing-nya kita off dulu supaya kita bisa unlock variable. Oke, udah kita unlock variable, phishing di off, 1080p di settingan grafik low ya, bukan di lowest, very low, bukan. Kita di low supaya kita bisa langsung cek aja gimana performa dari RX 580 4GB dari Sapphire ini.
Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas itu FPS nyentuh di atas 80, di 90-an 90-an FPS dengan suhu di 68 ya. Ini mobilnya rada lambat lagi. Ganti view gimana sih? Oke, ada di 89, 90 yang dimana ini udah dipastikan aman banget. Weis, seperti itu ya teman-teman. Ini udah aman, udah enak. Suhunya pun ada di 69 derajat yang dimana masih aman, masih oke banget. Kita bisa dapat di 93 fps. Tolong. Oke, sebelum itu gimana? Kalau game Forza Horizon ini itu nggak membutuhkan FPS yang banjir seperti itu. Jadi kita akan hidupkan untuk fishing di 60 fps-nya. Oke, teman-teman bisa lihat bareng-bareng di pojok atas usage dari VGA dari RX 580 ini jadi turun karena dibatasin di 60 fps, dan juga suhu dari RX 580-nya nyentuh di 66 derajat. Jadinya lebih adem, dan untuk umur dari graphic card-nya bisa lebih awet lagi ya kalau suhunya seadem ini, dan udah bisa main senyaman ini mah udah aman banget. Jadi ya begitu, ini adalah pengetesan dari Forza Horizon ya. Ini udah mantep banget, udah nyaman banget, astaga. Udah nyaman main Forza Horizon 5 di 1080p. Ini setting low, mungkin bisa di crank up sedikit di medium kalau temen-temen mau. Cuman untuk saya ini di settingan low ini dengan RX 580 ini udah cukup banget, udah beautiful semua. Seperti itu ya. Oke, sekian pengetesan di Forza Horizon. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini adalah pengetesan RX 580 4GB dari Sapphire. Kali ini kita ada di Spider-Man Remaster ya. Teman-teman bisa lihat untuk settingannya ada di 1080p. Ini fishing kita offin dulu. Dan menggunakan upscale method di FSR 2.0 di balance ya. Sip. Kita langsung tes aja. Kita bisa dapat di berapa ini? 60, 70, 57. Tapi teman-teman sekali lagi ya, ini karena ada proses recording, jadi pasti akan ada sedikit stutter dan juga kepangkas untuk FPS-nya. Jadi ada stutter. Tapi sepengalaman saya mencoba RX 580 4GB ini, main Spider-Man bisa stabil aman di 60-an fps, nggak ada masalah. Pakai fishing juga baik-baik aja. Ini seru banget buat gelantung-gelantung sana sini, masih oke di atas 40-an fps, dan ini juga tergolongnya masih nyaman. Masih sangat playable untuk kita main Spider-Man Remaster ini. Ini berayun ini tuh adalah hal yang paling berat. Maaf bikin pusing, aduh. Posisinya rada bingung. Kita bertarung di sini. Wow. Kita bisa lihat, kita bisa dapat stabil di dapat 60 di 62. Tapi sekali lagi ya, ini karena di record jadi nggak sesuai seperti itu. Waduh.
Oke, ini udah aman banget ya main Spider-Man, bisa dilihat. Oke, kita udah berhasil menyelesaikan bertarungnya. Jadi untuk main Spider-Man 2 ini udah oke banget. Tidak ada kendala. Udah terhitung nyaman dan aman. Oke. Sekian pengetesan dari RX 580. Kita lanjut lagi. Ya, sekian pengetesan dari RX 580 4GB GDDR5 dari Sapphire ini. Menurut saya ini VGA masih ganas banget dan masih bisa bersaing banget. Dia melawan GTX 1060 ini masih oke banget ya. Bisa jadi salah satu pilihan, tapi teman-teman tetap harus hati-hati karena yang beredar di pasar VGA ini adalah bekas mining. So, cari seller yang trusted dan juga hati-hati dalam membeli VGA bekas ya. Oke, buat teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalain loncengnya jangan lupa. Saya Daryl Denny signing out. See you in the next video. Thank you for watching ya guys.